warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada ayah dan bunda yang telah hadir pada acara kali ini, para pembimbing dan penguji, serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan kita untuk hadir pada acara kali ini. Salat serta salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ashifa. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil karya sains saya yang berjudul Membasmi Anemia dengan Permen Kelor. Latar belakang saya memilih judul ini karena saya melihat dari data survei kesehatan Indonesia, prevalensi anemia di Indonesia sebesar 16,2%. Lalu, dari data terakhir dari WHO, yakni Badan Kesehatan Dunia, Indonesia masuk dalam 10 besar kasus anemia tertinggi di Asia Tenggara. Menurut data Riskades, tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 26,5%. Penyebab utama anemia adalah kekurangan zat besi yang menurunkan kapasitas oksigen di sel darah merah. Dampak dari anemia antara lain terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, kekebalan tubuh yang menurunkan fungsi daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap keracunan, dan terganggunya fungsi kognitif. Salah satu cara pencegahan dan pengobatan anemia dapat menggunakan daun kelor. Karena dalam 100 gram daun kelor mengandung zat besi sebanyak 28,29 mg. Dan ini sama seperti kandungan dalam tablet Fe atau tablet tambah darah sebesar 30 mg. WHO bahkan menganjurkan kita untuk mengonsumsi daun kelor karena daun kelor bisa mencegah kita untuk terkena anemia. Maka dari itu, penulis terdorong untuk membuat kesediaan permen daun kelor untuk anak-anak dan remaja. Hal ini memiliki hubungan dengan hadis riwayat Bukhari, yaitu ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Di dalam karya sains saya terdapat 2 rumusan masalah, yaitu 1, bagaimana cara membuat permen daun kelor untuk anak-anak dan remaja, dan yang kedua, apa saja sih kandungan dari permen daun kelor itu? Tujuan penulisan saya juga ada 2, yaitu untuk mengetahui cara pembuatan permen daun kelor dan apa saja kandungan gizinya. Manfaat karya sains saya bagi penulis diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam membuat dan manfaat kandungan gizi dalam permen daun kelor. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dan bagi masyarakat dapat dijadikan referensi dan solusi untuk mencegah anemia. Sekarang kita akan mengenal anemia. Apa sih itu anemia? Anemia adalah di mana keadaan hemoglobin atau sel darah merah kita menurun dari normal. Penyebab anemia yang sering terjadi adalah pada proses pendarahan. Ada juga karena pola makan, sosial ekonomi rendah, dan pendidikan orang tua. Gejala anemia. Penderita anemia akan merasakan seperti sakit kepala, tinnitus yaitu bunyi nying pada telinga, dan gangguan cita rasa. Beberapa penderita juga memunculkan gejala pucat pada konjungtiva, yaitu daerah bawah mata, lalu di lidah, dasar kuku, dan plantum mole, yaitu di langit-langit mulut. Upaya pencegahan anemia ada 4 cara, yaitu
dengan menyediakan suplemen zat besi atau tablet tambah darah, makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lalu mengurangi minuman yang menghambat penyerapan zat besi juga. Contohnya seperti teh, susu, dan kopi. Yang terakhir, edukasi gizi. Sekarang kita akan mengenal kelor. Nama ilmiah kelor ialah Moringa oleifera. Tanaman kelor termasuk jenis tanaman perdu yang memiliki ketinggian 7-11 meter. Tanaman ini berupa semak atau pohon yang memiliki umur panjang. Tanaman kelor memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari daun, batang, dan akar. Pada karya sains saya ini, saya berfokus pada manfaat dari daun kelor. Kandungan dari daun kelor ada banyak sekali. Contohnya seperti vitamin A yang melebihi wortel, vitamin C yang melebihi jeruk, dan kalsium, kalium, zat besi, dan protein. Manfaat daun kelor. Dengan mengonsumsi daun kelor, keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita akan terpenuhi, sehingga bisa meningkatkan energi dan ketahanan tubuh. Hal ini berhubungan dengan hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan. Alat dan bahan yang diperlukan sangat mudah ditemukan, yaitu alatnya ada panci, pengaduk, wadah, pisau, blender, dan oven pemanas, dan juga loyang. Bahannya ada 4 sendok makan atau 20 mg bubuk daun kelor, 10 sendok makan gula pasir, 250 ml air, dan 1 bungkus tepung agar-agar tanpa rasa. Cara membuat bubuk daun kelor. Pertama-tama kita petik daun kelor dari pohonnya, lalu cuci daun kelor dengan air mengalir. Jika sudah, kita petik daun kelor lalu tiriskan. Jika sudah ditiriskan, kita ratakan kelor di loyang, lalu panggang di suhu 75 derajat Celcius selama 1-2 jam. Jika sudah, kita blender daun kelor sampai menjadi bubuk, lalu masukkan di dalam wadah. Sekarang cara membuat permen kelor. Pertama-tama kita masukkan semua bahan ke dalam panci, lalu campurkan semua hingga merata. Jika sudah, masak semua bahan sampai berbuih. Sambil diaduk juga ya, agar adonan tidak mengental. Jika sudah berbuih, aduk selama 5 menit tanpa dimatikan apinya. Jika sudah, tuang ke dalam loyang lalu tunggu sampai dingin di suhu ruang. Jika sudah dingin, potong adonan, lalu susun ke dalam loyang. Setelah disusun rapi, kita panggang di oven selama 75 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu jika sudah, keluarkan dan sajikan. Kesimpulan saya dalam presentasi karya sains ini adalah daun kelor memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, khususnya pada zat besi. Kandungan nutrisi dalam setiap 100 gram daun kelor segar memiliki kandungan zat besi sebesar 28,29 mg. Zat besi merupakan bahan baku pembentuk sel darah merah, sehingga dengan asupan zat besi yang cukup, maka penyakit anemia bisa dihindari. Dalam setiap permen kelor yang saya buat mengandung ekstrak daun kelor sebanyak 0,5 mg dan zat besi sebanyak 0,15 mg. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan permen kelor yang saya buat telah berhasil dilakukan dan ampuh untuk membasmi anemia. Saran saya dalam pembuatan permen daun kelor adalah, dalam proses pembuatan perhatikan kebersihan alat dan bahan agar permen higienis dan terhindar dari kandungan bakteri penyakit. Lalu, perhatikan takaran bahan dan urutan pembuatan agar nutrisi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pengeringan, jangan
mengeringkan adonan di atas 100 derajat Celcius karena adonan bisa meleleh. Dan yang terakhir, dapat ditambahkan perasa atau perwarna agar variasi rasa dan warna lebih menarik. Saya membuat karya sains ini untuk berbagi pengetahuan dan ilmu teman-teman. Jadi hal ini berhubungan dengan hadis riwayat Muslim, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun. Dijawab cakep ya teman-teman. Yayu Basuki, petani sejati. Bulu tangkis dipegang si Mia. Ayo makan permen kelor besti, agar kita terhindar dari anemia. Terima kasih telah memperhatikan saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Reza bertanya berapa lama berapa minggu? 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ditunggu. Tuang akan dimasukkan ke dalam kulkas di suhu ruang besar. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas pernah? Pernah. Nah, bagaimana kondisinya ketika dimasukkan ke dalam kulkas? Meleleh. Meleleh. Bukan semakin keras boleh ya? Enggak. Untuk permen daun yang terhormat kepada tim ustadzah, tim penguji, pembimbing, serta mungkin sahabat dan teman-teman dari Ashifa. Saya ucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah dilakukan pendampingan dalam pemberian karya sains, yaitu pembasmi anemia dengan permen kelor. Ashifa tentunya sudah cerita banyak terkait dengan karya sains tugas akhir ini, termasuk bimbingan dari ustadzah terkait dengan penyempurnaan karya sains, dan juga ada sharing-sharing katanya dengan teman-teman juga. Saya selaku orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin apa yang diungkapkan ustadzah tadi benar adanya, bahwa untuk menghasilkan satu permen kelor memerlukan perjuangan sehingga bisa ditampilkan karya yang menurut kita sebagai orang tua untuk tingkat sekolah dasar mungkin alhamdulillah sempurna begitu. Jadi harapan kita sebagai orang tua tentunya apa yang sudah dikerjakan oleh anak kita Ashifa bisa bermanfaat baik untuk sekolah maupun untuk semua kalangan, karena seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa kejadian anemia dan salah satu alternatif solusi yang coba ditawarkan oleh Ashifa yaitu dengan peningkatan kadar kandungan zat besi dalam darah melalui permen daun kelor. Karena permen kita ketahui merupakan sesuatu makanan yang disukai oleh anak-anak. Mungkin itu yang menjadi tema utama, karena targetnya populasi yang mau dikerjakan adalah teman sebaya, karena Ashifa sendiri sudah memasuki usia balik, sehingga permasalahan itu yang mungkin juga dirasakan oleh beberapa temannya, bahwa mengonsumsi sayuran itu sangat sulit bagi anak-anak zaman sekarang, sehingga alternatif dengan adanya permen kelor ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya anemia. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ustadzah yang dengan telaten sudah membimbing untuk pengerjaan karya sains tugas akhir ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.